Seberapa parah sih korupsi di Indonesia sekarang? Parah. Kalau kita rapot kan ada angka 0 sampai 10, tapi kita kan nggak bisa cuma ngomong aja ya kan. Harus ada research-nya. Transparansi Internasional itu tiap tahun bikin riset. Menilainya itu sama seperti nilai rapot kita, 0 sampai 10. Kalau 5 kan merah, 4 merah, Indonesia 3. Pendek aja, tamu saya sekarang, wah ini Inang, aku manggilnya Ayu. Batak Palembang. Batak Palembang, Ayu. Irma Huta Barat. Oh, Yes, Dindo, brother. Bingung kan orang Batak ngomong Palembang? Iya, Dindo, brother. Mangce, ya gitu. Mangce bice. Iya, lembaknya dong Palembang tuh kalau ngomong. Banyak banget ya orang Batak sebenarnya besar di Palembang. Banyak ya. Aku dengan Rosiana Silalahi, Oh iya. Victor Huta Barat, Panbers dulu ya. Diana Gereja tua Nasution, lagunya dari Rita Palembang, Nasution. Iyalah, semua di Palembang. Gereja tua aja di Palembang. Tentang gereja di Palembang. Ya aduh, Kamoiwa. Oh, Kambangiwa, Kambangiwa. Apa kabar? Baik, Dindo. Inang? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau ketemu perempuan ini melawannya luar biasa. Cantiknya sih ya. Saya nggak kebayang dia waktu umur belasan 20-an gitu. Ada berapa orang yang patah hati, Nang? Nggak ngitung, lupa ngitung. Tapi waktu kecil itu saya tuh atlet, jadi tomboy, pelari, iya kan, olahraga. Kalau orang-orang pulang sekolah itu jalan-jalan, main gitu, saya dicarinya satu di bowling, tempat bowling, SMA 6 dulu, saya SMA 6. Lalu di lapangan ABC, atlet ini. Pancalomba dulu namanya. Oh iya. Tahu? Wah, tahu lah. Iya kan, Pancalomba. Masih ada nggak sampai sekarang? Ada lari ya. Lari, tolak peluru. Loncat jauh. Lalu lari gawang. Dan estafet. Luar biasa. Pancalomba. Masih tahu lah beliau ini. Iya. Ada Dasalomba, ada Pancalomba. Ada Pancalomba, iya. Kalau perempuan biasanya Pancalomba. Saya ikut Pancalomba. Oke, jadi perempuan hebat satu ini, kalau dengar nama Irma Huta Barat cuma dua, aktivis lingkungan dan aktivis anti korupsi. Ya. Aku mau nanya, Inang, seberapa parah sih korupsi di Indonesia sekarang? Parah. Kalau kita rapot kan ada angka 0 sampai 10, tapi kita kan nggak bisa cuma ngomong aja ya kan. Harus ada research-nya. Ya. Jadi yang namanya Transparansi Internasional itu tiap tahun bikin riset. Research itu dari 180 negara di dunia. Oleh pengusaha swasta tiap tahun dilakukan. Nah, jadi menilainya itu sama seperti nilai raport kita. 0 sampai 10. Kalau 5 kan merah. Ya. 4 merah. Indonesia 3. Ini persepsi indeks persepsi korupsi. Bahasa Inggrisnya CPI, Corruption Perception Index. Yang membuat ini siapa? Transparansi Internasional. Transparansi Internasional. TI ya? Yes, TI. Kita kan ada juga Masyarakat Transparansi Indonesia kita. Yes. Supaya apa? Supaya kita tahu. Karena kalau ada korupsi itu kan kita nggak punya same level playing field. Misalkan, Helmi mau bisnis dengan orang yang menyogok, dengan orang yang ada orang dalam. Ada hengki-pengkinya. Ada yang pelicinnya segala macam. Pasti dia akan lebih cepat diberikan izin. Dari satu contoh saja ya kan. Nah, tiap-tiap negara itu punya peraturan sendiri ya kan. Lalu punya juga pegawai negeri sipil yang kemudian pelayanannya itu mempengaruhi semua investor. Baik pengusaha di dalam dan di luar negeri. Nah, angka kita itu buruk terus gitu. Terakhir tahun 2022 itu kita 3,8. Lalu turun jadi 3,4. Misalkan nilai kita 3,8 di sekolahan kan kita deg-degan dong. Harusnya jadi 5, jadi 6, jadi 7. Ini malah lebih turun lagi? Lebih turun lagi. Nah, mau tanya nggak turunnya kenapa? Peristiwa apa yang membuat menjadi turun? Anjlok. Padahal kita berharap naik dong. Betul. Ya. Jadi ternyata peristiwanya adalah satu lembaga yang merupakan paling korup itu adalah DPR. Ya. DPR. Sampai akhirnya Mahfud MD panggil semua penegak hukum. Dia tanya, ini kenapa jadi buruk dan anjlok nih rating kita di mata internasional? Karena korupsi yang terbesar ada di parlemen. Jadi itu mempengaruhi penilaian kita. Apa yang dikorup oleh anggota parlemen? Saya mewakilin awam aja. Kan ada fungsi undang-undang. Berarti
undang-undang bisa dikorup. Bisa dibuat mengikuti kepentingan kelompok tertentu. Misalkan oligarki, pengusaha, bukan kepentingan rakyat. Ya kan? Sehingga orang-orang yang invest itu mendapat begitu banyak kemudahan. Dan itu sebetulnya menunjukkan bahwa sebetulnya republik ini sangat memanjakan pengusaha loh. Yang membuat akhirnya oligarki itu bisa eksis, ya kan? Nah, lalu kalau dari undang-undang, dari segi budgeting, anggaran, ya kan tahulah dari zaman anggaran dipotong dari mulai perencanaan. Nah, kita kan terakhir ini bicara soal yang 8T dari BTS ya. Itu juga berarti dari mulai penganggaran. DPR juga berperan dong. Karena fungsi DPR itu kan checks and balances. Yes. Artinya mengimbangi. DPR itu harusnya jadi polisinya eksekutif. Mestinya. Iya kan? Bukan kong kali kong dengan eksekutif. Sebelum menteri mendapatkan persetujuan, ada tadi kan kita bicara soal hak legislasi ya. Membuat undang-undang sekarang hak budgeting ya kan. Nah, hak budgeting ini juga kan dari awal selalu menjadi masalah. Kenapa? Karena begitu banyak kompromi, begitu banyak tadi yang Helmi bilang kong kali kong atau hengki-pengki, dan itu tidak berhenti bertambah buruk. Makanya kita ratingnya anjlok. Nah, kita tuh nggak bisa main-main. Karena kalau kita menganggap bahwa itu biasa saja, kita ini sudah menderita karena banyak sekali kriteria yang kita tidak lulus, ya kan? Salah satu di antaranya adalah bagaimana kemampuan kita memberantas korupsi atau memperbaiki rating kita. Ya kan kalau pergi ke hotel ratingnya 3,8, makanan aja kita lihat 3,8, kita nggak mau beli kok. Review ya? Review. This is a fair review. Sehingga kita melihat bahwa dari dua hal tadi, dari legislasi, dari budgeting, ya itu yang paling banyak peluangnya. Nah, kenapa akhirnya kita selalu bertengger di tempat yang terburuk? Di atas kita itu cuma ada Laos, Myanmar, dan Kambodia. Yang di bawah kita? Yang lebih buruk dari kita. Dan Filipina. Filipina sama nilainya. Thailand sudah lebih bagus dari kita. Jadi di Asia Tenggara saja, ya kalau kita sendiri kalah dari Vietnam, Timur lebih bagus dari kita pemberantasan korupsinya, percaya nggak? Itu dia. Jadi kita ini kalau bicara itu memang tidak bisa seperti katak dalam tempurung kan. Kalau kita mau menjadi negara yang berperan ya di Asia Tenggara ataupun di internasional, di dalam global competition, itu adalah hal yang nomor satu. Yang harus diberesin dulu, korupsi. Saya kemarin sempat dalam satu seminar dengan sahabat saya, Gita Wirjawan, menarik juga. Jadi ada CEO Mastermind ya, saya, Mas Wowi, Gita Wirjawan dan Sandi Uno, udah batch ke-9. Dia bicara tentang satu hal. Tadi Ina mengatakan bahwa indeks persepsi korupsi itu kan mewawancarain para pengusaha ya. Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Dia menyampaikan satu angka. Negara yang indeksnya tertinggi, saya pikir salah satu adalah Singapura ya. New Zealand, Skandinavia, dan Singapura. Ya. Jadi kata Pak Gita, investment per kapita Indonesia itu per kepala $100. Sedangkan Singapura tuh kalau nggak 25.000, 29.000. Bandinginnya aja susah ya. 100 sama 25.000 itu terlalu jauh. Iya, katakanlah 25.000. Artinya orang invest di Singapura itu demikian besar. Betul. Nah, inilah saya bilang ya, kalau kita lihat implikasinya memang bahwa kemajuan kita sekarang udah di bawah Vietnam, udah di seluruh Vietnam, betul? Di bawah Timur. Bukan dalam pembangunan. Ya, dalam pembangunan Vietnam baru mereka tahun 75 ya. Iya. Baru mereka negara tahun 75 dan negara yang kecil. Tapi kita impor beras dari Vietnam gimana tuh? Nah ya itu implikasinya. Karena investasi sulit. Kan Pak Jokowi, saya waktu bertemu dengan Pak Jokowi kemarin di Istana, waktu beliau ngomong cawe-cawe itu, saya ngomongin itu, Pak, gimana Pak? Bapak kan kemarin selalu ngeluh. Pak Jokowi berkali-kali ngeluh untuk berinvestasi di Indonesia dalam bidang energi 2 tahun. Dia bilang harus melalui 200 meja. Itu membuat kita semakin sulit dengan
penilaian ini juga kan akhirnya. Lalu juga kan ada penilaian macam-macam. Satu, bagaimana kita memberantas korupsi. Dua, bagaimana kita lingkungan kita. Ya, kita sudah juara juga deforestasi, sudah mengalahkan Brazil. Lalu bagaimana kita menangani isu HAM. Jadi isu-isu ini membuat kita mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Ya. Lalu juga termin yang lebih sulit. Country risk-nya lebih tinggi sekali ya. Exactly. Oke, nah, mungkin lebih jelas saja implikasinya bagi rakyat. Jadi gini, yang namanya korupsi itu merusak bukan hanya ekonomi, dia merusak demokrasi, dia merusak kesehatan, dia merusak lingkungan, merusak pendidikan, jadi merusak infrastruktur. Semua infrastruktur. Kalau kita lihat yang di Lampung, kenapa itu segitu buruknya? Bukan Lampung aja, di kampung saya, Ogan Komering Hilir ya kan? Di kampung saya itu bertahun-tahun, apalagi di kampung Inang tuh, ada yang mobil yang terjungkal itu. Dan saya pikir itu bukan di situ saja ya. Di seluruh Sumatera ya, rata-rata. Bukan di Sumatera aja kali di belakang. Kita lihat bahwa selama ini kan Sumatera itu yang paling dekat dengan Jawa. Sumatera itu terhubung dari Bakauni ke mana Merak itu sebentar sekali. Jadi kalau ada pulau yang paling dekat dengan Jawa, tapi infrastruktur atau pembangunannya masih ada lubang segede kerbau, apalagi yang di ujung pulau lain. Maksud saya ini paling dekat dengan ibu kota ya kan. Tapi apalagi Lampung ya. Lampung. Nah, sebetulnya hal-hal seperti itu kan sudah terjadi di banyak tempat dan lama. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa betapa korupnya bukan hanya parlemen tetapi juga eksekutif, ini kan kalau saya bilang berhubungan dengan pengawasan yang sangat lemah atau nyaris tidak ada. Dan law enforcement. Kalau diawasi baru ketahuan law enforcement. Kalau tidak ada yang mengawasi, ini aja. Kemarin saya jalan di Kuningan, Dindo. Di Kuningan itu ada tiang-tiang pancang yang sudah hampir 20 tahun. Oh iya ya. 3 kilometer tuh dari ujung Kuningan sampai ke ujung Mampang. Sampai saya turun motret, lalu saya bikin 1 menit karena saya bilang ini sudah terlalu lama dan tidak ada yang mempertanyakan. Bukan itu di saja depan ya. mata. Di Asia Afrika. Nah, ini kan sering ke Plaza Senayan, Sen City. Bener. Kapan-kapan bisa ya, Bro Helmi berhenti di sana terus foto, lalu pertanyakan. Di depan mata aja kita tidak punya energi, tidak punya kepedulian untuk mempertanyakan bagaimana yang di pelosok. Nah, jadi menurut saya menurut saya kenapa korupsi itu begitu marak dan begitu mudah? Karena kita juga lemahnya lembaga pengawasan. Lembaga pengawasan kan ada Irjen, ada BPK, ada KPK, ada Kejaksaan, ada kepolisian. We have so many. Sebetulnya lembaga yang paling keren itu adalah pengawasan publik sebetulnya. Karena kita yang di pinggir jalan. Kita yang merasakan ini kenapa jalan bolong semua. Kuningan loh. Kuningan itu kalau jalanannya, kalau kata Iwan Fals, berjerawat. Kalau kita bilang itu jalannya keriting. Jalan protokol. Tidak pernah ada transparansi. Kalau di India misalkan gini. Dibangun jalan Kuningan 3 km. Biayanya 30 miliar. Kontraktornya PT Wijaya Kusuma. Lalu pengerjaan berapa lama? Ada komunitas yang mengawasinya. Jadi masyarakat sekitar itu. Seperti di kelurahan situ yang tiap hari melihat. Ini apa nih bahan yang dipakai? Kalau dia bilang tebalnya harus 5 cm, betul nggak 5 cm? Apa? Mereka jadi pandai. Jadi yang namanya partisipasi publik itu kan selama ini didengung-dengungkan. Tapi kan susah sekali untuk mengimplementasikannya. Kenapa? Karena publiknya itu menjadi tidak peduli. Setelah tidak peduli, setelah abai, menjadi apatis. Nah, kalau sudah abai dan apatis, yang untung siapa? Para koruptor. Para pengusaha-pengusaha yang menjalankan kontraknya dengan tidak sungguh-sungguh. Speknya tidak sama dengan yang disetujui. Dan itu terjadi di mana-mana, ya dong. Ada sekolah yang rubuh belum dihuni, baru pertama masuk rubuh. Lalu ada jembatan rubuh dengan cepat. Jalan yang di Lampung renovasi rusak lagi tuh. Baru direnovasi udah rusak lagi. Nah, itu kan artinya tidak pernah ada akuntabilitas dari yang membangun. Kenapa dia tidak bisa? We cannot hold the accountability. Karena pasti udah janjian dong dengan yang memberi pekerjaan. Kong kali kong. Yes.
dinas-dinas, apakah itu dinas PU yang membuat jalan, yang membuat jalan provinsi, jalan kota, jalan kabupaten, itu semua tahu bahwa kita juga punya banyak teman ya kan. Sahabat saya juga ada kepala dinas PU. Dia tahu berapa persen yang harus let go, sisihkan. Sehingga yang kita dapat itu tidak 100%. Nah, menjadi masalah itu adalah ketika korupsi dianggap sebagai sebuah kewajaran. Ya, di beberapa tempat terjadi tuh. Bahwa kamu tidak akan bisa mendapatkan proyek kalau kamu tidak membagi 20% di depan. Nah, itu adalah kewajaran. Kalau kita bilang, enggak dong, kenapa harus begitu gitu. Dibilang, you don't know where you're playing your game gitu kan. Jadi itu yang sebetulnya lebih menyedihkan gitu. Karena yang paling menderita itu adalah rakyat. Itu dari sisi infrastruktur, dari sisi demokrasi. Money politics. Dari pertumbuhan ekonomi, karena perizinan sekarang menjadi sangat sulit. Betul. Ya, mendapat izin itu sulit di luar biasa. Masih ya? Wah. Bukan udah lebih gampang? No. Nggak ya? No. Serius? Saya pengusaha dan saya tahu banget. Minta perizinan itu nggak gampang. Jalan berliku. Walaupun sudah dikomputerisasi, sudah dipotong birokratisasi. Ada yang masih banyak yang tidak tersentuh, Inang. Nah, itu yang harusnya dikasih masukan sehingga meja-meja yang panjang itulah yang menentukan rating korupsi kita juga. Ya, misalkan mau invest di Thailand, dipermudah, lebih gampang. Mau invest di Singapura, lebih mahal, tapi lebih gampang. Karena jelas. Saya kalau bikin perusahaan di Singapura, mungkin 1 hari kelar. Kelar? Lengkap dengan virtual, dengan account, segala macam. Percaya. Karena semua sudah diatur sehingga yang menjalankan itu bukan orang, tapi sistem. Ya kan? Kalau diganti pun, orang-orang kalau kini kita harus minta izin Kemenkumham, ya kan, Departemen Perdagangan. Itu mah wajar lah. Ini kalau kita mau berini aja, izin RT, izin tetangga kiri kanan. Panjang sekali. Dan all do it, Itu semua harus ada. Nah, bagaimana memangkasnya itu adalah akan menentukan bagaimana kita bersaing dengan negara-negara tetangga kita. Kenapa banyak sekali, misalkan yang terakhir, dijadikan di Thailand, siapa itu yang untuk mobil listrik, iya kan? Tidak jadi di Indonesia. Kenapa? Ya karena lebih simpel di sana, lebih gampang, safe juga. Iya dong, Elon Musk tadinya kan mau di Indonesia. Oh, kemarin ke Malaysia dia. Akhirnya ke Malaysia. Padahal nikel di sini nih. Nikelnya kita yang menghasilkan, punya kita. Tetapi kita hanya disuruh bikin baterai dan bikin suruh bikin bodinya saja ya kan. Bikin baterainya di tempat lain. Nah, itu menunjukkan bahwa the trust terhadap kita itu tidak akan bertambah baik ketika kita tidak kunjung memperbaiki rating kita dalam Corruption Perception Index. Saya pernah mengundang mantan mahasiswa saya yang sekarang memimpin KPK, namanya Alexander Marwata. Karena saya tertarik, dia pernah melakukan pembekalan di salah satu partai. Dia bilang bahwa memang sulit memberantas korupsi itu. Karena gaji bupati kan kecil, Inang. Ya, uang apanya gitu juga tidak tinggi-tinggi amat. Berapa sih dia bawa pulang secara legal? Padahal ongkos untuk berpilkada itu triliunan. Mahal sekali. Saya kan 3 kali berpilkada. Mahal sekali. Sumsel mahal ya. Iya, beli partai. Alexander Marwata mengangkat 25-30 itu membeli partai doang tuh. Mahar. Mahar. Ya, kalau nggak kita kan nggak bisa dapat perahu tuh. Beli perahu. Nomor 2 di lapangan. Perahu. Nomor 2 pemenangan di lapangan. Beli suara, belum beli lagi suara, saksi. Bertransaksi, money politik. Kalau nggak salah si Alexander Marwata untuk kabupaten kecil aja sekitar 50M, 55M itu harus buang. Bagaimana dengan investasi 55M ya bisa dikembalikan dalam 5 tahun kalau kita hitungan matematis. Jadi bupati ini harus dewa banget tuh. Yang punya triliunan, tidak memikirkan uang, baru dia bisa berkompetisi dengan baik. Kalau tidak, pasti ada bohir masuk. Nah, ini yang juga jadi dilema ya, bahwa problem korupsi di negeri ini juga menunjukkan bahwa the leader itu is a reflection of the people. Pemimpin kita itu adalah refleksi dari rakyatnya. Ya. Kalau dibilang banyak sekali yang korupsi kan artinya kita ini juga memaklumi. Kita juga masih milih nih. Sudah tahu korup, masih kita pilih juga. Karena dikasih uang. Lalu kemudian kita komplain bahwa
Iya. Semua uang ini untuk paradoks jalan. nih, Inang. Betul. Ini jadi paradoks. saya bilang harus dimulai dari diri sendiri. Jangan mereka nggak suka dengan korupsi, tapi mereka melakukan. Yes. Voters kita. Yes. Karena teman saya berteori juga. Karena terlalu banyak. Tiap 5 tahun itu mereka menghadapi berapa pemilu tuh. Milih presiden. Milih legislatif. Tingkat 1. Iya kan? Tingkat 2. Pusat. Tingkat 2. Ada DPD lagi. Belum lagi nanti 5 dia. Sampai ke kepala desa juga. Sampai kades. Money politik. Tuh, kades lagi. Ya 6. Kan? Semua money politik. Jadi ini yang barangkali yang saya nggak tahu nih. Kita harus memulai dari mana. Jadi inilah yang membuat, karena ongkos politik untuk menjadi pemenang, pemimpin itu mahal. Akhirnya ya bupatinya atau kepala daerahnya. Saya sampai mikir ya, kalau orang yang hebat seperti Bung Hatta misalkan ikut pilkada, pasti kalah ya. Kalah lah. Ya kan? Kalah. Segitu kita melihat bagaimana orang pandai, berintegritas, jujur, membela rakyat, belum tentu menang. Gitu. Jadi kesimpulannya, kita ini tidak bisa hanya menyalahkan siapa yang korup. Tapi kenapa kita memilih? Ya. Tapi kenapa susah kita sekali memilih dia terus untuk mengedukasi, apalagi daerah-daerah seperti kampung saya, yang mungkin pendidikannya masih banyak yang di kampung-kampung ya, bukan ini kan, tapi kan mereka pendidikan politiknya tidak tinggi dan mereka transaksional banget. Nah, itu harus diajarkan. Pelajaran tentang korupsi itu harus masuk dalam kurikulum. Sehingga anak-anak itu tahu. Jadi itu satu ya, bahwa kita ini, mental kita ini tidak boleh lagi mental korup. Ya kan, bahwa itu sama pentingnya. Kan dulu ada pendidikan moral Pancasila. Itu bagus, pendidikan mengenai konstitusi, kita tahu Undang-Undang 45. Tapi kita ini kan punya kurikulum atau silabus di pendidikan kita dari dasar sampai ke tinggi. Itu seolah-olah korupsi itu hanya kajian khusus saja. Ya, padahal udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Ini lagi. Udah menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Sampai anak desa aja harus nyogok kok. Iya. Kalau nggak naik kelas harus nyogok. Itu korupsi. Beli uang bangku dan lain-lain yang sebetulnya tidak ada di dalam ketentuan atau tidak ada dalam undang-undang. Nah, kalau tidak diajarkan sejak kecil, itu kita kan harus menghitung satu generasi. Hong Kong itu seperti kita tahun 70. Dengan mafia-mafianya itu ya. Oligarki lah itu. Oligarki. Ada juga triad yang narkotik, judi dan lain-lain, perdagangan manusia. Itu sama. Sampai Brandweer itu atau pemadam kebakaran tidak akan mengeluarkan air sebelum dibayar. Jadi di atas sudah kebakaran. Padahal itu pelayanan publik ya? Yes, segitu korupnya. 73 akhirnya mendirikan ICAC. Lalu setelah... ICAC itu semacam KPK ya Bang? Iya, Independent Commission Against Corruption. Nah, waktu kita mendirikan KPK itu kita... Studi banding ke sana? Bukan studi banding. Orang ICAC-nya komisaris pertama namanya Burton de Speville. 1 tahun bekerja bersama kami. Dan Bertie itu adalah komisaris Scotland Yard menjadi komisaris ICAC pertama. Nah, dia mengatakan yang harus dilakukan adalah diberesin dulu nih aparatur penegak hukum. It start from there. Aparatur penegak hukum, polisi, kejaksaan, dan hakim. Nah, ketiga ini kemudian menjadi bersih dan bisa menegakkan hukum, penegak hukum yang menegakkan hukum. Maka sekarang Hong Kong jadi negara yang paling nyaman, tempat yang paling nyaman untuk berbisnis. Untuk properti, untuk mau punya rumah di sana, lalu juga untuk kepastian hukum. Nah, itu yang penting. Soalnya kalau itu udah jalan ya, bisnisnya menjadi lancar, itu kan akan membuka lapangan kerja, kan meningkatkan kesejahteraan. Ini kalau saya potong, bisakah kita simpulkan? Saya yakin jawabannya pasti iya ya, bahwa rakyat Indonesia itu mestinya lebih sejahtera ya daripada sekarang ini. Jauh. Karena kita punya semuanya. Kita punya mineral, kita punya kebun, kita punya laut yang luas, ya kan? Pak Mahfud aja kan pendekar anti korupsi kita pernah bilang, andai saja ditambang, dia bilang kan, tidak korupsi, itu satu orang Indonesia per tahunnya dapat berapa juta? 20 juta kan? 20 juta atau 29 juta? Nah, seandainya saja BTS tidak dikorup, 29 juta, ya. Banyak. Ya. Ada lagi, itu tadi dari nilai uang kan, belum lagi dari nilai fasilitas. Ya kan, PTS. Itu tower-tower yang dibangun itu
akan memberikan akses kepada anak-anak di desa. Jadi korupsi BTS itu membuat jatah internet bagi masyarakat Indonesia, terutama di kampung-kampung itu menjadi terkurangi. Padahal kalau punya internet mereka bisa pendidikan, bukan terkurangi, belum bisa ada. berdagang gitu. Kan mereka belum punya. Ya hanya mereka terkurangi jadinya. Jadi semakin parah ya kan, karena bertahun-tahun setelah pandemi tidak punya akses terhadap informasi itu. Saya pikir yang bisa bikin negara maju juga informasi. Singapura itu punya namanya Singapore 2000, Singapore One. Waktu itu saya ingat banget, Menteri Pendidikannya Theo Davos untuk World Economic Forum diadakan di Singapura kebetulan. Lalu dicanangkan itu setiap rumah di Singapura harus punya satu telepon, internet, akses terhadap informasi. Karena mereka they have nothing. Seorang bilang, alah Singapura kan kecil, Indonesia besar, bagaimana mungkin? Saya pikir itu kan sistem ya kan? Mau di apply di 5 juta orang atau 50 juta orang, sebetulnya kan sama saja. Benar nggak? Jadi, dalih bahwa negara kecil gampang ngurusnya, belum tentu. Iya kan? Kita juga ngelihat bahwa kalau BTS itu diberikan kepada pulau-pulau yang seharusnya dipasang towernya, maka setidaknya akan kesenjangan itu akan menjadi, apalagi kalau dapat kepala daerah yang baik ya. Kita bisa bikin negara-negara provinsi atau daerah-daerah kecil yang maju-maju juga. Jadi karena kalau ngomongin korupsi gini ya, sedih banget kita. Bukan hanya dari uangnya, tetapi saya selalu bilang, what is the impact? Apa sih dampaknya? Mentality. Satu, mentality. Lalu 2, haknya untuk tadi dapat internet jadi nggak dapat. Nah pertanyaan saya, yang harusnya dibangun itu kan harus tetap dibangun dong. Itu 4.200 tower itu adalah hak rakyat. Karena uangnya diambil dari pajak rakyat. Jadi harus dibangun. Harus dibangun. Satu pertanyaannya. 2, setelah impact-nya itu membuat semakin susah orang-orang yang terpencil, kan pertanyaannya, gimana ngebalikinnya yang 8 triliun itu? Kemana dia pergi? Harus dikembalikan. Kalau tidak bisa dikembalikan, harus dirampas asetnya. Artinya Inang menyetujui untuk segera diundang-undangkannya perampasan aset. Sejak awal. Sejak saya ikut mendirikan KPK tahun 2001, ketika menyerahkan itu kepada Gus Dur, berdua dengan Marsilam Simanjuntak, salah satunya adalah yang ditakuti oleh koruptor itu adalah miskin. Dimiskinkan. They do it for lifestyle. Mengerjakan itu untuk gaya hidup, lalu juga untuk berkuasa. Ketika itu diambil, itu adalah hukuman yang paling pantas. Dan efek jerahnya dahsyat. Bukan dihukum. Kalau dihukum hanya 2 tahun, 5 tahun, keluar masih punya 5 triliun kan masih kaya. Dapat remisi lagi. Dapat remisi. Nah itu di Hong Kong sama di Singapura yang memang dari masih mengadopsi dari Inggris itu hukumnya ya. Hakimnya itu boro-boro mau disogok, ajak ngomong hakim aja nggak akan berani. Ya kan. Selain mereka sangat menjaga integritas, digaji dengan baik, juga paham bahwa korupsi ini nggak ada naik banding di sana. Di Hong Kong kalau sidang korupsi nggak bisa naik banding. Begitu inkrah, karena hakimnya adalah hakim-hakim yang paham tentang satu bahaya korupsi. Ini kan aneh. Hakim memberikan hukuman, karena dia selama menteri menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan sumbangsi kepada negara. It doesn't make sense. Tidak boleh ada keringanan yang disebabkan karena dia bertugas dengan baik sebagai menteri. Bertugas dari mana orang dia korupsi kok? Baik itu kan karena tidak ketahuan. Selama baik itu tidak boleh dijadikan untuk memotong hukumannya. Kalau para hakim itu belum paham betapa bahayanya bagi bangsa ini, maka kita itu jadi akan seperti dibola-bola, sudah ditahan, sudah ketahuan, terus tinggal penjatuhan hukuman. Kenapa sih kok ringan sekali? Nah, karena ringan tidak jerah. Kalau di Hong Kong orang sudah dihukumnya berat, dimiskinkan, keluarganya itu di blacklist.
tidak boleh ikut itu jadi pegawai masyarakat negeri. Ya, hukuman sosial. Itu luar biasa. Jadi di sini mah biasa aja, orang mikir ya. 1000 kali. Sudah dihukum sampai ke anaknya, menantunya, keponakannya, mertuanya, semua yang ada hubungan itu dari kemana uang itu mengalir ya. Itu diumumkan. Tidak boleh ikut dalam pemilihan politik. Pegawai negeri dikucilkan juga oleh masyarakat. Kenapa? Karena ya kamu makan uang dari merugikan rakyat. Yang merugikan rakyat. Bayangin, dengan cost of corruption yang sangat tinggi, orang jadi nggak berani. Jangan, kenapa? Bukan saya aja yang hancur, seluruh keluarga besar. Malu. Ini kan diulu-ulukan. Seorang korupsi disambut dengan pawai, kan nggak ngerti jadinya. Nyalon lagi. Nah, kenapa di politik bisa disusupi? Itu saya baru lihat di Instagram juga, bro, ada yang bilang narapidana bukan hanya dari korupsi saja, pengedar narkoba masih bisa dijadikan caleg. Kasian kan negeri ini? Gimana sih? Begitu banyak orang baik yang tidak mendapatkan kesempatan karena korupsi itu, jadi bisa bayar. Menang lagi. Itu dia. Saya mau jadi orang-orang yang nyalek dengan bayar lalu juga membeli suara itu yang menang, masyarakat tidak bisa komplain tentang mentalitas korup. Kenapa mereka tidak punya integritas? Kan pertanyaannya gini, Anda punya integritas tidak ketika memilih? Iya. Jadi harus dikembalikan. Why complain? Yes. Makanya penting pendidikan mengenai anti korupsi itu dari mulai awal. Pendidikan anti korupsi dan pendidikan tentang lingkungan sekitar. Betul. Itu cuma dapat 50.000 ya. Terus dia memilih pemimpin yang salah. Dan itulah yang terjadi. Jadi ada korupsi sejak awal. Iya, membiarkan jalan hancur. Masuk jadi pegawai, ada pungli, sekolah menjadi mahal, menjadi susah. Nah, itu yang tangible. Yang intangible lebih mengerikan lagi. Apa itu? Bahwa yang tidak terlihat itu, kita kan selalu harus ada bukti. Memang harus ada bukti gitu. Tetapi yang tidak terlihat adalah rusaknya sistem. When the system is destroyed, itu lebih mengerikan. Tidak terlihat oleh mata, tapi itu yang menyebabkan orang-orang baik tidak bisa terpilih. Lalu orang-orang pandai tidak bisa duduk di tempat yang seharusnya karena merit sistemnya tidak jalan. So the intangible destruction of corruption itu lebih mengerikan kalau menurut saya. Uang, aset bisa dirampas, dikembalikan nih aset negara 8 triliun. Tapi dari ujung perencanaan sampai ke korupsi, ada grand exit-nya segala, siapa yang mau ditumbalkan, lalu nanti bagaimana menyogok aparatur penegak hukum supaya hukumannya rendah. Itu kan ada anatomi dari korupsi yang dijalankan dari masa ke masa. Sistem yang rusak itu menurut saya itu lebih mengerikan. The intangible destruction dari korupsi yang sudah bertahun-tahun ini. Kalau bekerja dengan baik, ngapain? Ngapain kerja baik? Nanti juga kalah tuh sama si dia orang dalam, duitnya banyak gitu. Jadi dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, kena semua. Kena semua. The intangible things yang bangsa ini akan menjadi semakin terpuruk apabila kita tidak membenahi. Itu loh. Dan itu yang jadi concern. Setahun terakhir ini kita benar-benar terpukul ya. Waduh. Karena luar biasa. Korupsi itu ada di mana-mana. Ya, mulai dari kasus Sambo ya, membuka Pandora tuh. Betul. Bea cukai. Belum selesai itu BPN, semua nih bergulir di mana-mana. Banyak teman-teman kan Helmi Yahya ini adalah lulusan STAN terbaik, jadi tahu persis bagaimana orang-orang dari perpajakan dan bea cukai itu sudah sejak tahun 70-an sebetulnya. Walaupun tidak semua ya, Nang ya. Saya harus bantah. Jadi itu oknum lah. Tidak semua. Tapi ada oknum-oknum yang membuat para penyelundup itu menjadi lebih mudah bekerjanya.
Itu kan korupsi juga. Nah, ini satu lagi nih, dampak korupsi. Indonesia ini narkobanya gila-gilaan. Itu pun karena law enforcement di narkoba juga. Karena korupsi. Kena juga. Ya. Dari mulai produksi sampai ke end user, itu semua penuh dengan korupsi-korupsi yang banyak titik. Ini kan isunya mestinya penegakan hukum dong. Penegakan hukum, tapi juga dari penegakan hukum itu nomor satu, tapi juga sistem yang membuat bagaimana mereka bisa masuk sebetulnya. Kita nggak usah lihat polisi kok. Kenapa nggak berani buang sampah di Jepang atau di Singapura? Nggak pernah lihat polisi. Itu karena sistemnya jalan. Jadi kalau sistemnya aturan mestinya sama kan, tapi di sana ditegakkan, dipatuhi, diawasi, di sini tidak. Sistem yang baik itu dulu, baru penegakan hukum, lalu kemudian publik yang juga tahu kita ini nggak boleh kompromi. Iya dong. Ini cuma sekarang generasi yang akan datang ini ada 5 juta pengguna narkoba di Indonesia ya. Kalau 1 orang 1 gram saja, ngilu ya. Itu 5 juta gram itu berapa ton? 5.000 ton dong. Banyak nggak itu? Bayangkan berapa kontainer setiap hari. Aparat penegak hukum yang mesti mencegah itu malah bermain enak. Karena cara mendapat uang yang paling gampang. Paling gampang. Teddy Minahasa kita lihat betapa mengerikannya. Ketika dia di sidang, transaksi dilakukan di Polres. Lalu Kapolseknya, semua jajaran di bawahnya itu dipaksa untuk menjadi jaringan akhirnya di kantor. Segitunya? Kantor, iya, transaksinya kan di kantor polisi. Ketika pengakuan itu didengarkan, baru kita sudah luar biasa ya. Sampai ke kantornya pun dipakai untuk transaksi. Pertanyaan saya, apakah cuma Teddy Minahasa saja, ya kan? Kita ini yang paling gampang dirusak itu adalah dari generasi muda. Kalau generasi mudanya sudah rusak, drug addict, bangsa ini tinggal menunggu saja kehancurannya. Kalau masalah ekonomi masih bisa berhutang, masih ada jalan-jalan macam-macam, ya kan? Tetapi ketika pemuda-pemuda Indonesia dirusak karena drugs, karena narkoba, itu adalah kehancuran bangsa yang sulit sekali untuk diperbaiki. Mau diapakan? Kita punya masalah politik bisa ngobrol, masalah ekonomi masih bisa pinjam uang. Tapi kalau mental dan juga masa depan bangsa ini rusak, wasted. Jadi generasi yang gagal. Generasi yang menjadi beban bagi bangsa ini. Harusnya dia membangun, tapi jadi beban. Kita untuk rehab aja udah nggak sanggup. Kenapa penjara penuh? Survei membuktikan 75% dari penghuni penjara adalah pemakai narkoba. Harusnya kan secara undang-undang. Terus di dalam berbisnis lagi dia. Ada itu dia mengendalikan bisnis narkoba dari lapas. Di lapas mereka berbisnis. Jadi itu membuat seperti lingkaran setan dan akhirnya kalau saya mikirnya panjang gitu loh. Kepada anak-anak kita ya. Kalau kita menjaga lingkungannya dengan baik, tapi di luarnya begitu banyak cara untuk merusak. Dan itu tidak diantisipasi dari sekarang. Ada sistem yang memudahkan sehingga anak SD aja udah dikasih apa itu permen, permen. Nah, itu kan jahat sekali gitu loh. What happened to this country? Kenapa itu bisa gitu? Kenapa yang ditangkap-tangkap itu hanya yang jual-jual permen di pinggir jalan, permen narkoba ya? Tetapi the real syndicate-nya itu tidak pernah berhenti. Dan mereka berevolusi terus kan? Nanti katanya masuknya lewat vape. Karena dianggap sehat. Daripada merokok lebih gampang pakai vape. Nah itu bisa dipakai untuk cairan-cairan yang akan merusak generasi muda dengan cepat. Ada yang jenis
drugs yang baru sekali sedot brain damage, 2 kali kehilangan kewarasan. Segitu mengerikannya. Jadi drugsnya itu semakin lama semakin berevolusi, semakin gila-gilaan. Kalau saya pikir itu diciptakan untuk merusak satu bangsa. Kita tadi lagi bicara korupsi, di hulunya korupsi, ya kan? Di hilirnya ini adalah hancurnya masa depan bangsa ini. Dari mulai pemilu, lalu juga sekarang narkoba. Jadi semua garis bawahnya sama. Karena korupsi dibiarkan. Jadi kita harus bertanya kepada diri sendiri. Gimana sih caranya memerangi korupsi? Ya mulai dari diri sendiri. Kalau anaknya nggak naik kelas, biarin aja nggak naik kelas, jangan nyogok. Jangan bayar guru supaya dia bisa lulus. Jangan memulai itu dari lingkungan atau rumah sendiri. Ya kan, katanya, aduh susah kalau seperti itu, nanti kita nggak bisa hidup gitu. Jangan pilih anggota dewan, calon bupati, calon wali kota yang kita tahu korupsi atau dan punya berasal dari partai yang korup. Ya, kita memang harus mulai frontal ya, karena gini, korupsi itu kan seperti kanker. Kalau luka itu borok yang bernanah-nanah yang sudah busuk sekali, busuknya itu membuat organ-organ lain itu menjadi rusak juga. Iya kan? Ya itu tadi yang kita bahas. Ekonomi, sosial, budaya, semua kena. Nah, kita ini harus tidak boleh lagi memakai euphemism. Kalau ditemukan korupsi di Pertamina, oh itu bukan korupsi, itu adalah mismanagement. Lalu disefisiensi. Ada istilahnya ya. Istilah akuntannya adalah tidak efisien. Itu korupsi. Kenapa dihaluskan menjadi tidak efisien? Korup. Ini harganya 10 dibikin jadi 50. Jadi tidak efisien dalam menggunakan anggaran. Kadang-kadang saya ngerti, emang harus begitu ya istilahnya ya? Enggak juga. Ada euphemism. Makanya saya bilang harus frontal kita. Seperti kita menghadapi musuh. Seperti kita menghadapi sesuatu yang akan menghancurkan anak cucu bangsa ini, lingkungan. Korupsi ini kan sebenarnya jadi common enemy kan? Yes, common enemy. Tapi inilah makanya sekali lagi kita, terutama Inang ya sebagai tokoh anti korupsi, jangan pernah lelah gitu untuk mengedukasi. Bayangkan untuk memilih bupati, wali kota hanya disogok katakanlah 100.000. Saya bilang Anda memilih pemimpin yang salah 5 tahun. 100.000 dibagi 5 tahun. Setahun cuma 20.000. Untuk apa? Untuk apa? Sebulan cuma 3.000 dapat apa? Tapi masa depanmu, hakmu atas pelayanan publik, atas internet, atau pendidikan baik, penjagaan dari aparat yang baik, hilang semua. Nah, tidak sadar dan juga tidak paham atas akibat. Karena tidak pernah ada pendidikannya. Ya kan? Ya udahlah, ini makanya harus masuk di kurikulum ya. Harus. Atau setidaknya itu menjadi satu program yang kita lihat di TV, di mana-mana orang bicara tentang itu, sehingga ada dulu juga kan keluarga berencana dianggap aneh. Apaan sih? Kenapa sampai dikampanyekan? Tapi berhasil lah. Nah, korupsi juga sama. Di Hong Kong dan di Singapura, lalu juga negara-negara maju itu, mereka spend money untuk public education. Harus. Jadi penegakan hukum, prevention atau perbaikan sistem, dan public education. Kalau kita punya dana 10 miliar atau 10 triliun, ini sama. 3/3, 3,3. Itu yang saya lupa. Tiga-tiganya. Kalau pencegahan iyalah. Perbaikan sistem iyalah. Penindakan iyalah. Public education. Betul. Tapi saya lihat ya, anak muda ya, mungkin sebenarnya anak muda kita berharap banyak. Tadi kita baca satu survei ya. Iya, betul. Bahwa anak muda sekarang peduli betul dengan pemberantasan korupsi. Dan mereka mengharapkan anggota parlemen, partai-partai pun juga jangan hanya janji-janji saja, tapi berani memberantas korupsi dan berjuang untuk melawan itu. Karena semua tahu, gara korupsi negara kita, rakyatnya itu banyak sekali kehilangan hak-haknya untuk lebih sejahtera, lebih terlayani dengan baik. Dan akan semakin hancur jika tidak di-prevent. Lalu juga anak-anak kecil itu diajarkan untuk tidak
tidak kompromi. Iya kan? Kamu mau nggak kalau saya kasih contekan, kamu bayar ke saya, nanti kamu nilainya jadi lebih bagus. Nah kan itu seperti joki-joki itu. Koruptif juga lah. Ada sekolah yang koruptif, kepala sekolahnya malah nyari soal supaya nilainya baik semua, supaya ranking sekolahnya menjadi naik. Ngeri nggak? Ngeri. Iya, makanya. Jadi korupsi itu udah all ini. Saya udah dapat catatan juga, ratusan atau mungkin ribuan kepala desa itu bermasalah dengan pelaporan. Bayangkan satu desa kan dapat 1 miliar. Mau dinaikin katanya ya? Mau naikin. Ada yang dapat 2, dapat 3 tuh. Sementara mereka tuh cuma tamat SMA. Tidak punya literasi keuangan yang baik. Apalagi masalah pelaporan ya. Banyak yang kena tuh. Ya, jadi itu kan harusnya dibuat sebuah sistem sehingga semua desa itu sama sistem pelaporannya. Ada procurement ya. Kalau diberikan uang tanpa ada pengawasan, tools pengawasan terhadap programnya, pertanggungjawaban, dan tidak ada akuntabilitas setelahnya, maka uang itu 1 diberikan kepada saudara-saudaranya, bagi nikah, 2 dipakai untuk kawin lagi, lalu 3 dipakai untuk menyogok orang-orang yang akan menjadi centeng gitu. Jadi akhirnya uang itu dipakai bukan untuk membangun, bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk melanggengkan kekuasaan. Tapi dia jadi kades aja. Belajar dari atas sekarang juga. Inang jadi kades itu modelnya gede. Oh gitu? Lah iyalah. Oke. Jadi praktek itu tuh. Jadi Gita Wirjawan tuh bilang tuh, negara ini rusak, dunia rusak setelah ditemukan tombol like dan share di medsos. Jadi semua orang itu berebut untuk menjadi populer. Sekarang kontestasinya kan popularitas, bukan misalnya adu konsep, bukan. Populer. Nah, untuk populer itu macam-macam caranya, dengan segala cara. Iya. Dengan nyogok, dengan money politik. Tapi kan popularitas itu tidak sejalan dengan elektabilitas kan ya, harusnya. Mestinya, mestinya agak-agak searah tuh mestinya. Ya lebih mudah lah mengenalkan program karena udah dikenal. Oh itu yang bicara Helmi Yahya gitu kan, jadi orang lebih dengar. Kan? Ada personal branding di situ. Ya kita bangun personal branding yang baik. Untuk menjadi leader kau harus tunjukkan, harus nggak korupsi. Nah dia membayar orang. Saya kan pilkada terakhir, saya dianggap pelit. Saya dikatain apa orang Palembang ngantain saya getah basah, pelit banget. Iya, katanya mau cemekean karena saya nggak mau bayar. Dan mereka ngatain saya tuh, ini orang pelit banget. Kan nanti kalau jadi bupati kan pasti banyak dapat tuh, bisa dapat ini, dapat itu. Itu in the mindset. Bayangin ya. In the mindset. In the mindset of the people yang harusnya. Iya, termasuk ada beberapa teman-teman partai. Kando, invest lah, kaget balik lah, dapat sekian persen. Untunglah ada galak. Ya, saya tidak dimenangkan. Nah itu kan fenomena yang terjadi bukan hanya terhadap seorang Helmi Yahya, tapi terhadap banyak orang. Orang. Jadi menurut saya yang namanya pendidikan itu soal bukan hanya abstrak saja, ya kan. Kita tahu bahwa kita mesti punya moral Pancasila, kita menghargai kebinekaan, persatuan, dan juga semua sila yang bagus yang ada di dalam Pancasila itu. Tetapi dalam realitanya, ya kita tidak boleh putus gitu dengan apa yang terjadi di sekeliling, bahwa korupsi ini sudah sampai ke kepala desa, sudah sampai ke rakyat pun korupsi. Ujung-ujung lah kan mau disogok untuk naik kelas. Bukan untuk mau disogok untuk milih gitu. Untuk milih gitu. Iyalah. Nah, sehingga pendidikan untuk mentalitas bangsa ini harus betul-betul dimulai dari kecil. Kenapa sih senang pergi ke Jepang, pergi ke luar negeri? Nggak usah Jepang deh, terlalu jauh, Thailand deh, yang masih sama dengan Indonesia. Kenapa kira-kira? Kenapa mereka ya tidak ada polisi, ada dompet jatuh itu lari langsung dikembalikan, langsung dilaporkan ke sebelahnya, uang aja bayar lebih dibalikin. Jadi ada kejujuran dan etika di dalam masyarakat yang membuat orang menjadi nyaman. Nah itu hilang di negeri ini. Karena juga kita kehilangan pelajaran budi pekerti. Sebetulnya bukan hanya budi pekerti, tetapi ketika mereka melihat contoh. Ini anak-anak. Role modeling. Ngebayang nggak 20 tahun lagi mau ngebicarain soal Johnny G. Plate dan 8 triliun seperti apa dalam kenangan? Ya dong. Kenapa sih kita harus meninggalkan nama baik gitu kan? Bukan meninggalkan harta berlimpah. Bagaimana Anda mau disebut dalam sejarah?
Saya bilang, oh Bung Hatta tuh keren. Dia mau beli sepatu aja nabung 2 tahun. Ada cukong datang, bawa 1 pasang, saya tidak mau, saya tinggal tunggu beberapa bulan lagi, saya sudah nabung. Kalau saya nabung 2 tahun, saya bisa dapat sepasang sepatu. Sepatu. Ya. Sepatu itu kan integritas yang diceritakan sampai sekarang. Saya suka sekali menceritakan ini karena ini menunjukkan bahwa dia punya dignity. Dia punya integrity. Dia punya integrity. Ya nggak masalah, saya memang wakil presiden, tapi saya tidak punya uang cukup karena ini barang impor mahal. Tapi kalau hal-hal seperti itu tidak lagi menyentuh kalbu, kan ngeri kita. So we have to stand in. Yes, ada value yang lebih berharga ketimbang peninggalan. Oh dia kaya sekali, dulu dia uangnya triliunan sekarang. Jadi ukurannya itu yang merusak. Kehidupan hedon itu yang merusak. Ditunjuk-tunjukin lagi. Gaya hidup. Nah itu kan adalah dampak dari sosmed juga ya. Sehingga lucu kan, waktu yang habis cerita Rafael Alun itu, kemudian banyak lagi di mana kepala bea cukai di seluruh Indonesia yang istrinya di mobil itu Sekda Riau, lalu kemudian diblok, lalu kemudian hilang Instagramnya. Lalu kemudian dalihnya adalah, oh itu yang dipakai oleh istri saya tuh KW semua kok. Percaya dah. Termasuk Kepala Dinas Kesehatan Lampung ya. Itu dia. Nah itu tuh harus dibicarakan dengan terang-terangan gitu loh, bahwa ada yang namanya burden of proof yang belum dimasukkan. Waktu pertama kali kita mengusulkan tahun 2001 itu, lalu parlemen yang harus memasukkan burden of proof, artinya pembuktian terbalik. Kalau seorang Helmi Yahya mau pakai baju harganya 20 juta, terserah, pengusaha kok. Tapi kalau pegawai negeri yang gajinya cuma 15 juta... Kok punya Rubicon? Saya aja nggak punya kan? Nggak mau, bukan nggak punya. Nggak punya Harley juga kita. Karena tidak suka bermoge. Itu preferensi saja. Artinya, sudah tidak ada lagi rasa malu. Bagaimana mengambil spirit dari seorang Bung Hatta, agar bisa menjadi ciri khas bangsa ini. Orang Jepang itu jiwa samurainya masih kerasa sampai sekarang. Dia ambil dari abad ke-16 tuh. Dari Bushido. Dan dia tahu samurai mana yang paling baik hati, samurai mana yang paling kejam, samurai mana yang paling pintar bisnis, samurai mana yang harus dijadikan panutan. Bangsa ini kurang panutan. Sama kurang budaya malu ini. Kalau di Jepang, begini ya, orang melakukan kesalahan, harus 8 triliun. Udah begini pasti memburaikan usus sendiri. Manajer hotel yang melakukan kesalahan menyiram, tersiram salah satu konsumennya. Satu restoran itu menunduk minta maaf gitu. Betul. Di sini orang udah salah aja masih bela diri. Nggak mau mundur. Nah, nilai-nilai yang diturunkan oleh bangsa Jepang itu tidak pernah usang. Jadi selain Bushido, lalu mereka juga menghargai, ada Ikigai. Nih, kenapa Helmi Yahya bisa berhasil melakukan, you just have like a golden hand ya. Lepas dari tadi urusan pilkada, tapi apa yang disentuh dari mulai kuis, dari mulai acara, itu karena Helmi Yahya memiliki Ikigai. Ada apa itu? Ikigai itu ada di dalam nurani, ada spirit lagi, ada cahaya kayak nur di dalam nur yang membuat kita pagi-pagi bangun pengen melakukan sesuatu. Pagi-pagi bangun itu adalah semangat hidup ya. Semangat untuk berbuat yang baik. Inti. Yes. Tapi itu membuat it put smile on your face. Kayak lagi gendong cucu perempuan itu kan. Itu Ikigai. Secara Ikigai benar kan? Devi kan? Panggilannya siapa? Tasya. Nah, what did my best moment? Itu dia. Nah, kalau you can feel like touching Tasya every morning, bangun kayak gimana rasanya? Your granddaughter menjadi your Ikigai. Your work itu adalah your Ikigai. Nah, orang-orang yang mengerjakan pekerjaan dengan Ikigai itu beda. Nah, di Jepang itu yang tadi yang bisa menunduk semua. Karena restoran itu kebanggaan mereka. Bagaimana melayani customer itu adalah tujuan mereka. Sehingga semuanya mau mengakui kesalahan. Ada Ikigai, passion yang lebih dalam dari passion itu. Yang dipelihara. Ya kan kalau adik-adik saya bilang, kakak ini senengnya nolongin orang. Oh itu Ikigainya nolongin orang. Benerin sungai. Ikigai bener. Jadi nggak ada capeknya. Berhari-hari gitu pergi ngeliatin
menyelamatkan mata air atau bicara soal anti korupsi itu ikigai yang bayangin dari berpuluh tahun yang lalu tidak padam. Kalau yang semusim itu cepat padam. Padam. Oke, Nang. Dari mana kita harus mulai untuk supaya kita lebih baik? Dari diri sendiri. Dari sendiri. Jangan pilih anggota parlemen yang korup, jangan pilih kepala daerah yang korup, dan jangan pilih partai yang korup. Jadi kita punya komitmen itu jelas. Jangan kita hanya menyalahkan orang sementara kita tidak mau memperbaiki diri sendiri gitu. Malah menjadi bagian. Sama, seperti gini. Kan ada perdebatan yang cukup panas ya mengenai kenapa presiden harus 2 periode. Itu dulu kita mengalami reformasi. 7 periode, 32 tahun. Ya kan? Dibatasi dari jadi 2 periode. Ketika kita meminta presiden dibatasi, kenapa ketua umum partai tidak mau membatasi dirinya sendiri? Menjadi 2 periode. Kita juga anggota dewan, kalau jadi anggota dewan ya sudah 2 periode saja. Jangan 1 gantian, 2 kasih kesempatan generasi muda, ketiga semakin lama berkuasa semakin korup pasti, dan itu adalah hukum, bukan hanya Lord Acton saja yang mengatakan, tapi terlihatan. Dulu zaman Soeharto itu di awal 3 periode pertama bagus kok. Setelah anak-anak dewasa, setelah terjadi banyak abuse of power, maka akhirnya jatuh ya kan. Tapi kalau cuma 2 periode saja nggak akan terjadi itu. Minimal berkurang lah ya. Nah, tapi kan artinya ketua umum partai politik juga mau berbesar hati dong. Loh, kita minta eksekutif yang kita pilih untuk 2 periode, kita sendiri kok nggak mau diganti? Kok kita maunya seumur hidup? Nggak konsisten ya? Tidak konsisten itu namanya. Termasuk ketua-ketua yang di DPW, DPD. Jadi kita membudayakan sesuatu yang menjadi konsensus bagi bangsa ini. Karena orang kalau terlalu lama berkuasa tentu korup. Pasti korup. Gitu kan. Nah, jadi kita bisa melihat, kecuali kalau kamu bekerja di perusahaan swasta, kamu mau bekerja di satu perusahaan seumur hidup, itu malah lebih baik. Jepang ya. Jadi beda gitu. Loh, kok dia bisa lama? Loh, itu kan pilihan dia bekerja, lalu dia suka sehingga itu menjadi identifikasi dirinya sendiri, self identity. Saya bangga karena saya bisa kerja di Mitsui. Saya ini orang Toyota selama 50 tahun kerja di sana. My father is like that, sampai meninggal dunia tidak pernah pindah dari satu perusahaan. Itu Jepang. Kita bicara soal politik, ketika kita menginginkan orang lain melakukan sesuatu yang baik, kita juga harus melakukan hal itu. It start from us. That, to answer your question, dari mana mulai memberantas korupsi? Dari diri sendiri saja dulu. Karena semuanya akhirnya kembali kepada kita. Jangan salahkan anggota DPR atau kepala-kepala daerah yang korup karena dipilih oleh Anda semua. Dipilih oleh kita. Oke. Ya kan? Akhirnya Inang bergabung dengan PSI. Sama dengan Helmi Yahya. Why PSI? Saya pun ditanya begitu. Why PSI? Saya pikir satu-satunya partai yang bisa punya unique selling point. You know that in the branding. Diferensiasi bahwa kami partai yang berani melawan korupsi, itu nomor 1. Kedua, soal ketua umum, ya kan banyak yang mengolok-olok. Ketua umumnya anak muda. Dulu Grace Natali, sekarang Giring. Masa mau jadi anak buah Giring? Nggak ada anak buah di dalam partai yang sangat egaliter. Itu yang pertama. Lalu kedua, saya bilang kita tidak bisa menghina karena mereka muda, karena mereka belum pandai bicara seperti politikus-politikus yang pandai bicara, tapi juga lebih pandai korupsinya. Ada satu lagi, cuman boleh 1 periode ketum. Bukan 2 periode. Jadi kalau ada partai-partai yang mempertanyakan, di mana sih partai yang hanya membolehkan ketua umumnya 1 periode? Dan sekjen. Dan sekjennya. Karena 1 paket. Jadi ketika mengkritisi, harus ada perbandingannya. Ya, kalau saya bilang perbandingannya itu bukan, itu pohon kecil, kenapa nggak di pohon yang lebih besar? Tentu saja banyak tawaran dari pohon besar, pohon yang paling tinggi dan besar sekalipun. Tapi kalau pohon besar saya ini kan sebetulnya petani ya, I'm a gardener. Saya suka nanam, bukan hanya vetiver untuk menahan longsor dan banjir, untuk membersihkan air. Tapi saya nanam segala macam pohon-pohonan langka. Lalu juga saya punya kebun yang membuat ikigai saya salah satunya adalah berkebun. Pohon yang besar, yang sudah banyak hamanya,
sudah banyak kutunya, tidak bunganya saja tidak bisa menjadi buah yang baik. Ketika menjadi buah dalamnya banyak ulat dan tidak bisa dimakan. Pohon besar itu tidak menjadi manfaat lagi. Kenapa? Karena pohonnya sudah busuk. Iya kan? Pohon kecil bisa dipelihara, bersih, masih punya masa depan. Jadi kalau saya bisa mengumpamakan pohon, ya sudah lebih baik pohon yang kecil, yang masih sehat, daripada pohon yang sakit, pohon yang sudah terkena begitu banyak polusi. Lalu kalau dianggap rumah, saya merasa seperti rumah. Ada Helmi Yahya, ada Faris, Gus Faris, ada Gus Munawar, ya Munawar kan? Fuad. Ada Munawar Fuad, ada Armando. Lalu ada Yeni, siapa? Gus Faris, suami Yeni Wahid. Ya. Yes, ada Yeni Wahid yang menurut saya merupakan satu pertanda saja, karena saya sendiri saya mengagumi Gus Dur ya, tentu saja dengan integritasnya dan kecerdasannya. Kita kalau menilai itu jangan di kolam kecil. Di kolam kecil ikannya bagus-bagus kok. Jadi jawaban apapun itu tergantung kepada siapa yang melihatnya dan bagaimana cara melihatnya. Kalau orientasinya itu adalah kekuasaan, ingin menjadi seolah-olah jagoan karena bergabung dengan partai yang besar, kalau partainya korup untuk apa? Gak ada kebanggaan di sini nih. I want to be proud to say it. Anak saya pilih PSI. Saya sepakat dengan dia. Generasi muda. Yang seperti, kan Helmi juga mengatakan bahwa ini untuk anak-anak muda. Saya pikir alasan saya itu nggak jauh beda. Karena kita bisa punya platform yang anti korupsi dan menurut saya itu keren sekali. Lalu juga bagaimana egaliter dan juga pembatasan kekuasaan itu jelas diterapkan. Dan tidak ada mahar ya? Tidak ada mahar politik. Tidak ada mahar. Tidak ada mahar. Jadi apa yang dipraktekkan di dalam PSI itu membuat batin saya nyaman. Saya ini kan aktivis, ya kan, orang bilang, wah sekarang orientasinya kekuasaan, enggak tuh, sama sekali enggak tuh. Sama sekali enggak. Apalagi kita sudah gini, kalau kepala 6 itu kan artinya ini ada 60 tahun, belum tentu kita hidup 60 tahun lagi. Jadi kita udah lebih dari setengah nih. Kita sudah punya reputasi, kita sudah punya pengalaman, kita sudah punya branding yang akhirnya kita bawa nih ke dalam partai baru yang masih kecil ini, ya kan? Electoral threshold-nya aja belum nyampe. Apakah itu mengerikan? Membuat itu menjadi seperti tantangan kok. Iya dong. Kalau mau kolam yang gede aja, ngapain kolamnya keruh? Banyak ikan piranha. metafor yang luar biasa. Saya ingat dia waktu diwawancarain press conference, Inang, kalau cuma anti korupsi, partai lain juga anti korupsi loh. And what do you answer? Kalian sebagai wartawan media lebih tahu, coba katakan pada Inang, ada satu partai yang tidak korup dan tidak ada sama sekali kecuali PSI. Gila, sederhana. Jadi kalau dibilang, wah itu karena belum punya kekuasaan makanya tidak korup. Kata siapa? DPRD itu besar sekali. 70 lebih lah, 70 lebih. Bukan, maksudnya budget di DPRD itu besar sekali. Dan siapa sih yang mengkoreksi, yang kemudian bisa memberikan pencerahan bahwa ini loh terjadi di semua tingkat, mau dari provinsi, mau dari kabupaten sampai ke pusat, sama saja. Artinya orang-orang seperti itulah yang diperlukan oleh negeri ini, yang berani bicara, yang berani melawan arus. Kalau jadi ikan, kita ikan salmon lah yang melawan arus untuk bertelur. Tapi habis itu mati. Nggak apa-apa. Jadi bukan salmon lah pengandaiannya. Ikan mas, kalau orang Batak itu pengandaiannya ikan mas. Ikan mas lah. Jadi kalau bikin arsik ya. Iya, bikin arsik itu harus ikan mas dan ikannya harus bunting. Dan itu adalah simbol bahwa akan menjadi subur, banyak anak cucu. Lalu juga ikan mas itu adalah ikan yang berani melawan arus. Jadi gitu. Jadi kira-kira apakah sudah di PSI menjadi mentor? Sama lah kita berdua menjadi mentor. Jadi partai ini tetap menjadi partai anak muda lah. Kalau dibilang ngapain ini partai ada orang tua, saya bilang loh,
Yang jadi ketua umum, yang jadi sekjen, yang maju itu kan tetap anak-anak muda yang ngatur. Anak-anak kita. Anak-anak kita. Yang berjuang. Kita ini sebagai penasehat. Kita ini sebagai orang-orang yang di belakang yang memberitahu, dan anak-anak ini semua sangat terbuka mendengarkan. And they listen. And I feel the energy. I just love being with them. Jadi orang-orang yang selama ini hanya mencemooh, kalian coba rasakan energinya berada di tengah anak-anak di PSI itu dengan berada di antara jangan disebut gerombolan lain. Energy never lies. Jadi menurut saya ada harapan yang tadi saya bilang ya kan. Ada harapan yang kita taruh di anak muda. Ketika diminta, artinya kan anak-anak muda ini meminta kita untuk menasehati mereka. Bayangkan betapa luar biasanya. Kan partai-partai lain biasanya sombong, boro-boro. Mau minta nasihat orang, bawaannya mau nasehatin aja. Setiap kali mau nasehatin aja. Ada nggak yang ketua umumnya masih mau mendengarkan itu? Jarang sekali. Jadi saya pikir ini adalah cara untuk menunjukkan betapa demokratisnya, ya. Dan menurut saya itu indah sekali. Iya kan? Ada pembatasan, ada kesetaraan, lalu juga kita sangat toleran, beragam sekali dari usia yang sangat muda sampai setengah muda. Nah, sekarang ada yang di usia senja juga. Artinya kita memberikan warna kepada partai ini. Kita tidak ingin menguasai partai ini karena tetap anak-anak muda yang akan maju. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, kita tuturi handayani, bener nggak? Nah, jadi nggak menyesal masuk PSI ya? Enggak lah, sama sekali enggak. Itu saya bisa gagah bilangnya. Kasih tahu saya partai mana yang tidak korupsi. Itu aja jawabannya. Gitu. Jadi dan rasanya ya sebagai seorang aktivis itu saya nggak ada bedanya sama sekali. Sama sekali nggak ada bedanya. Karena apa yang dilakukan itu bisa terus dilakukan ya sama juga. Iya kan? Helmi Yahya bicara, Helmi Yahya apakah akan berhenti bicara? Oh tidak. Helmi Yahya akan tetap bicara. Nah, itu kan indah sekali. Kita diterima apa adanya. Kita tidak perlu bawa-bawa mahar. Kita hanya diminta untuk tidak korupsi. Dan diminta untuk berbagi dan memperkuat apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak muda ini. Jadi kalau menurut saya butuh waktu yang lama untuk berpikir, dan saya menyukai keputusan ini, dan saya bahagia berada di tengah-tengah keluarga besar yang baru ini, PSI. Yes. Salam solidaritas. 1 jam lebih ya. Terima kasih Inang Irma Huta Barat untuk sharing yang luar biasa. Terima kasih. Semoga ini menjadi inspirasi ya. Amin. Jadi ini bukan ajakan juga untuk bergabung, tapi Irma Huta Barat menyampaikan sebuah perenungan. Ya, betapa kita ini mestinya akan jauh lebih sejahtera kalau kita berhasil mengurangi korupsi. Dan bagaimana cara mengurangi? Kita harus mulai dari diri kita, dari keluarga, dari sikap Anda untuk memilih ya dewan, untuk memilih calon kepala daerah, untuk memilih partai. Betul. Ya, jadi pikirkan. Ya, jadi menurut saya mari kita kurangi perilaku korupsi di bangsa Indonesia. Alangkah hebatnya kita. Singapura lebih hebat dari Indonesia, itu karena mereka punya clean system dan tidak korupsi. Dan mereka selalu memperbaiki sistemnya. Oh ya. Kita mengkoreksi. Juga dari diri sendiri lalu dari perbaikan sistem ya kan? Yes. Baik. Thank you kita so much. jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Yahya Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.